Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Jalan yang dilalui warung kopi Tanjakan Senja bukanlah jalan raya utama, melainkan urat nadi tua yang membelah punggung bukit. Di antara keheningan yang hanya diselingi lolong anjing dari kejauhan, warung Aris berdiri seperti suar tunggal. Bangunan dari kayu dan bata usang itu menghadap langsung ke kompleks pemakaman kuno. Bukan pemakaman umum yang terawat rapi, melainkan kumpulan nisan hitam ditelan semak belukar seolah ditelantarkan oleh waktu itu sendiri. Bagi Aris, makam di seberang jalan adalah pemandangan sehari-hari. Sebuah cermin abadi dari kesunyian yang telah lama menjadi rekannya. 5 tahun menjalankan warung, laki-laki itu telah mengubur ambisi-ambisi besarnya bersama dinginnya kabut malam. Hidupnya kini adalah rangkaian ritus yang konstan. Menggiling biji kopi, memanaskan air, mendengarkan obrolan para sopir truk yang singgah sesekali, dan menghitung uang receh di laci kasir. Rutinitas adalah jaring pengaman yang mencegahnya jatuh ke dalam lubang kesendirian. Malam itu dingin merayap lebih cepat dari biasanya. Aris sudah mematikan separuh lampu neon di teras, meninggalkan cahaya temaram yang menaungi 3 bangku kayu panjang. Bau tembakau dan kopi arabica yang pekat menari-nari dalam udara lembab. Laki-laki itu sedang membersihkan noda susu kental di meja, ketika matanya menangkap siluet yang familiar, yet unsettling. Di bangku paling pojok, yang biasanya dipenuhi tumpukan karung kopi kosong, sang gadis itu sudah duduk. Aris tidak tahu pasti kapan pelanggan aneh ini mulai muncul. Awalnya, dia mengira itu hanya pengunjung larut malam yang kebetulan lewat. Tetapi, kebiasaan gadis itu, yang kini telah berlangsung selama 2 minggu, terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Gadis itu selalu datang setelah jam 10 malam, dan dia tidak pernah, sekalipun, membuka mulut untuk memesan. Pakaiannya selalu mencolok. Bukan dalam arti modern, melainkan kuno. Malam ini Sari, nama yang kelak akan Aris dengar, mengenakan kebaya berwarna indigo yang tampak basah oleh embun, dipadukan dengan kain batik yang motifnya asing, seperti warisan dari abad yang telah hilang. Rambut hitamnya yang panjang tergerai, berkilauan meskipun hanya tertimpa cahaya redup. Aris menghela napas panjang, kembali fokus pada lap di tangannya. Sikapnya selama ini adalah mengabaikan. Warung kopinya terbuka untuk siapa saja, termasuk yang hanya ingin menumpang duduk. Tetapi ketenangan gadis ini melampaui keheningan biasa. Tubuhnya duduk tegak, kedua tangannya terlipat di pangkuan, dan mata besarnya menatap lurus, seolah menembus dinding warung, melintasi jalan raya, dan masuk ke dalam gelapnya kompleks makam. "Mau kopi, Neng?" tanya Aris, melanggar keheningan dengan suara yang sengaja dibuat ramah dan biasa-biasa saja. Dia tidak ingin gadis itu terkejut. Gadis itu tidak bergerak. Hanya tatapannya yang bergeser sedikit, menoleh ke arah Aris, lantas kembali ke makam. Pergeseran pandangan yang singkat itu sudah cukup membuat Aris merasa ditelanjangi. Bola matanya hitam sempurna tanpa pantulan, seperti 2 sumur dalam yang menampung malam. "Belum, Pak," jawab gadis itu dengan suara berbisik, hampir tak terdengar. Suaranya halus sekali, seperti gesekan sutra tua, namun ada nada melankolis yang terselip di sana, seperti senandung perpisahan yang terlupakan. "Sudah 1/2 jam di sini," ujar Aris, sedikit lebih tegas. "Warung mau tutup." Aris melihatnya menunduk. Gadis itu tampak seperti patung porselen yang rapuh, terukir indah namun kaku. Rasa kasihan bercampur curiga mulai bergolak di hati Aris. Apakah dia kabur? Apakah dia sakit? Pakaiannya terlalu mewah dan bersih untuk seorang tunawisma, namun terlalu tidak pada tempatnya untuk warga desa. Pikiran Aris melayang. Dia mengingat cerita-cerita orang tua di kampungnya tentang penampakan di persimpangan jalan atau di dekat pohon besar. Makam di seberang sana adalah tempat berkumpulnya berbagai kisah mistis.
Tidak sedikit sopir yang bersumpah pernah melihat sosok berkebaya berjalan tanpa suara di antara nisan. Namun, semua itu hanyalah cerita sampai saat ini. Ketika Aris sendiri berhadapan dengan kejanggalan yang sangat nyata. Pada malam ketiga minggu itu, gadis itu duduk lebih dekat ke pintu, seolah ingin segera pergi. Aris melihat bahunya bergetar, meskipun tidak ada isak tangis. Laki-laki itu membuatkan secangkir teh panas tanpa diminta, dan meletakkannya perlahan di meja di depan Sari. "Minumlah. Malamnya terlalu dingin untuk hanya duduk diam," kata Aris. Sari mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, Aris melihat ekspresi selain kekosongan. Ada gejolak, keraguan, dan sedikit kelelahan yang luar biasa. Jemarinya yang pucat, dengan kuku yang bersih sempurna, menyentuh tepi cangkir teh. "Terima kasih," bisik Sari. Dia menyesap teh itu perlahan, matanya tidak pernah meninggalkan Aris. Saat itulah Aris tahu, ketertarikan awalnya yang didasari rasa ingin tahu telah berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Ada medan magnet yang menariknya ke dekat gadis itu. Dia merasa gelisah ketika Sari ada, tetapi lebih gelisah ketika Sari tidak ada. Warung terasa dingin tanpa kehadiran sunyinya. "Nama saya Aris," katanya, memecah kebisuan yang panjang. "Warung ini milik saya." Gadis itu tersenyum tipis. Senyumnya sangat jarang sehingga ketika itu terjadi, warung yang remang-remang itu terasa tiba-tiba disiram cahaya yang lembut, namun sangat singkat. "Saya tahu Pak Aris," jawab Sari, meletakkan cangkirnya. Suaranya terdengar jernih sekarang, tidak lagi berbisik tetapi masih membawa nada melodi yang aneh. "Nama saya Sari, dan saya sungguh tersesat. Sudah lama sekali." Aris ingin bertanya, tersesat dari mana? Tetapi lidahnya keluh. Dia hanya bisa menatap mata Sari, yang kini tidak lagi kosong, melainkan penuh dengan permohonan yang tak terucapkan. Gadis itu menunjuk ke arah makam tua yang diselimuti kabut yang baru saja turun. "Tempat saya bukan di sana," ujar Sari. "Tapi jalan untuk pulang harus melewati tempat itu. Bisakah Bapak membantu saya?" Pikiran Aris, yang lelah oleh rutinitas, tiba-tiba diisi dengan ide-ide liar dan romantis. Dia melihat dirinya sebagai pahlawan, seorang pria biasa yang ditakdirkan untuk membantu seorang putri yang tersesat kembali ke kerajaannya. Aris mengangguk tanpa sadar, terbius oleh kisah yang belum selesai itu. Kecurigaan awal tentang makhluk halus perlahan tenggelam, digantikan oleh simpati yang mendalam. Aris telah sepenuhnya terjerumus. Pelanggan gaib itu, Sari, kini bukan lagi pelanggan. Dia adalah janji, atau mungkin sebuah malapetaka yang tertunda. Keesokan harinya, warung kopi Tanjakan Senja terasa berbeda. Jendela-jendela yang biasanya hanya menampilkan bayangan nisan kini terasa seperti bingkai menuju dunia lain. Aris tidak lagi melihat warungnya sebagai sumber penghidupan. Tempat itu kini menjadi panggung rahasia, menantikan kehadiran Sari. Lelaki itu membersihkan setiap meja dengan obsesif, menyapu debu yang sebenarnya tidak ada, dan berulang kali memeriksa bangku pojok, memastikan bangku itu siap menyambut sang gadis. Tepat pukul 11 malam, seolah ditarik oleh benang tak kasat mata, Sari muncul. Bukan dari jalan, bukan dari gerbang makam, tetapi seolah terwujud dari kabut tipis yang berdiam di udara dingin di depan warung. Aris menyaksikan kemunculan itu, tetapi pikiran rasionalnya menolak apa yang mata saksikan, memilih untuk percaya bahwa Sari baru saja berjalan sangat pelan tanpa suara. Sari tidak langsung duduk. Perempuan itu berdiri di ambang pintu. Keindahan mistisnya semakin jelas di bawah cahaya bohlam yang berkedip. Kain batiknya tampak kering malam ini. Motifnya berkelok-kelok seperti sungai yang hilang. Wajah Sari, yang sebelumnya diselimuti kelelahan, kini memancarkan cahaya yang samar, memberinya aura seperti dewi yang turun dari lukisan tua. "Terima kasih atas tehnya semalam," ucap Sari. Suaranya kini terdengar seperti air sungai yang mengalir di atas batu-batu kristal, dingin, jernih, dan mempesona. "Aku harus menceritakan semuanya, Pak Aris. Bapak adalah satu-satunya yang mau mendengarkan." Aris mengajaknya duduk. Laki-laki itu memilih kursi di seberang Sari,
membiarkan meja kayu usang itu menjadi pemisah sekaligus jembatan antara dua dimensi yang berbeda. Dia menyeduh kopi terbaiknya, tetapi kopi itu kini terasa hambar. Perhatiannya sudah sepenuhnya tercurah pada Sari. "Aku bukan dari dunia ini," kata Sari tanpa basa-basi, tatapannya tenang. Dia tidak terdengar gila, dia terdengar jujur, dengan kejujuran yang menakutkan. Aris menelan ludah. "Maksudnya, dari mana?" Sari tersenyum misterius. "Aku berasal dari kampung halus, sebuah tempat yang terletak di balik dimensi lain, di mana matahari tidak pernah benar-benar terbenam dan bulan selalu purnama." Dia menjelaskan bahwa Bunian adalah kelompok yang hidup berdampingan dengan manusia, tetapi di lapisan realitas yang berbeda. Sari adalah seorang penari di perayaan kampungnya, dan saat menari di tepi hutan terlarang, sebuah portal kecil terbuka. Rasa penasaran mendorongnya masuk, tetapi portal itu menutup di belakangnya, menjebaknya di antara dimensi. "Makam di seberang sana," Sari menunjuk, "itu adalah persimpangan yang paling lemah. Gerbangnya pernah dibuka oleh seseorang yang melakukan ritual lama. Aku bisa merasakan jejaknya, tetapi jejak itu sudah hampir hilang." Aris memandang makam itu. Di siang hari, makam itu hanyalah lahan kosong yang penuh semak. Di malam hari, tempat itu terasa seperti jantung yang berdetak pelan, menunggu. "Mengapa aku?" tanya Aris. Suaranya bergetar antara kekaguman dan ketakutan. "Aku hanya seorang pemilik warung kopi. Aku tidak punya kekuatan." Sari memiringkan kepalanya, gerakannya sangat anggun. Dia tersenyum lagi, senyum yang mematikan. "Bapak memiliki sesuatu yang sangat penting. Bapak adalah penghubung. Warung Bapak adalah titik temu antara yang hidup dan yang mati. Bapak mengenal ritme dunia ini. Dan yang terpenting, jeda Sari terasa seperti keabadian. Bapak memiliki kehendak bebas dan ketulusan. Bunian tidak bisa menyakiti tanpa izin, tetapi Bapak bisa membimbingku kembali." Perempuan itu kemudian berbicara tentang tawaran yang telah ia sampaikan samar-samar. Sari berjanji, jika Aris berhasil menuntunnya kembali melalui gerbang yang lemah itu, imbalannya akan berupa kekayaan tak terhingga. "Aku akan memberimu kemakmuran yang tidak akan pernah habis," janji Sari. Nada suaranya kini mendesak. "Warung ini akan menjadi istana. Bapak akan dihormati. Emas, berlian, uang, apapun yang Bapak inginkan akan datang dari duniaku dan menetap di sini. Cukup tuntun aku menyeberang." Godaan itu menyambar Aris seperti petir. Dia mengingat kesulitan finansialnya, utang bank yang menumpuk dari pinjaman renovasi, dan mimpi istrinya yang tidak pernah terwujud tentang rumah yang layak. Selama ini hidup Aris hanyalah perjuangan melawan arus, dan kini kekayaan dijanjikan dengan satu tugas sederhana, menuntun. "Bagaimana caranya aku menuntunmu?" tanya Aris. Matanya kini berkilat serakah, mengalahkan rasa takutnya. Jaring pesona Sari sudah bekerja sempurna. Sari mendekat sedikit di seberang meja. Aroma melati yang dingin menyeruak. Ada artefak yang bisa menunjukkan waktunya. Tapi yang paling utama, bisik Sari, nadanya kembali melankolis. "Aku butuh pembimbing yang sungguh-sungguh ingin aku pulang. Hatimu harus bersih dari keraguan saat melangkah di ambang gerbang." Sari tidak menjelaskan apapun tentang ritual. Dia tidak menyebutkan pengorbanan. Sebaliknya, dia hanya menatap Aris dengan mata penuh janji, memuja keserakahan yang kini telah tumbuh subur di hati Aris. "Ini adalah kesempatanmu, Aris," bisik Sari. "Kesempatan untuk melepaskan diri dari rantai kemiskinan dan kelelahan. Tugasmu sederhana. Tolong aku, dan aku akan menjadikanmu raja di dunia ini." Aris mengangguk, terpesona oleh kecantikan dan janji itu. Dia mengulurkan tangan dan jari Sari yang dingin menyambutnya. Sentuhan itu terasa seperti sengatan listrik yang beku, tetapi Aris tidak peduli. Seluruh dunianya yang dulu hanya berputar antara kopi dan makam, kini menyempit pada satu titik. Sari, gadis Bunian yang tersesat, dan kekayaan yang menantinya di ujung jalan. Dia sudah terperangkap. Obsesinya pada Sari kini mengalahkan nalurinya untuk bertahan hidup. Di mata Aris, Sari bukan lagi entitas gaib. Perempuan itu adalah kunci menuju kebebasan,
meskipun kebebasan itu berbau dupa dan tanah kuburan. Malam itu, Aris berjanji akan membantu Sari, tanpa menyadari bahwa menyeberangkan bunian tidak semudah menyeberangkan pejalan kaki. Aris tidak tidur malam itu. Sentuhan dingin Sari masih melekat di jemarinya, dan melodi suaranya berputar-putar dalam benak. Setiap jam yang bergulir terasa seperti tarikan rantai, menariknya lebih dalam pada janji yang memabukkan. Pikirannya dipenuhi bayangan tumpukan uang yang mampu menyelesaikan semua masalah, melunasi utang warung yang mencekik, menyediakan biaya sekolah yang layak bagi anak-anaknya, dan mengembalikan senyum tulus di wajah istrinya yang telah lama hilang ditelan beban hidup. Ketika Sari muncul lagi pada malam berikutnya, Aris tidak menunggu. Pria itu sudah berdiri di dekat meja, gelisah, diselimuti aroma kopi yang dingin, siap mengikat janji yang kini terasa membebaskan sekaligus membelenggu. "Aku sudah memikirkannya, Sari," kata Aris nadanya tegang. Dia berusaha keras menyembunyikan getaran antara tekad dan ketakutan yang merangkak di balik punggungnya. "Aku akan membantumu pulang, tapi jelaskan lebih rinci. Bagaimana kekayaan itu akan datang? Apakah aku akan menjadi kaya dalam semalam?" Sari tersenyum, senyum penuh kemenangan yang tidak menyentuh matanya. Gadis itu tahu dia sudah memenangkan permainan ini. Dia duduk dengan anggun di bangku pojok favoritnya. Di hadapannya, secangkir kopi yang ia biarkan dingin sejak tadi malam menjadi simbol kesabarannya yang tak terbatas. "Aku akan memberimu lebih dari sekadar uang, Aris." Sari memulai, suaranya kini bergetar dengan janji. "Aku akan memberimu pengakuan. Warung ini akan menjadi legenda. Pelanggan akan berdatangan dari jauh, bukan hanya karena kopi, tetapi karena aura keberuntungan yang akan menyelimutinya. Kau akan menjadi orang yang dicari, penasihat, seorang raja kecil di daerah ini." Hal ini jauh lebih menarik bagi Aris daripada tumpukan uang semata. Prestis, diakui. Lelaki itu selalu merasa diabaikan, warungnya selalu dianggap remeh di tengah kemegahan kota yang tumbuh cepat. Mimpi kehormatan itu kini bergetar lebih kuat daripada godaan emas. Sari melanjutkan, memahat citra kemakmuran dalam benak Aris. Kekayaan itu akan mengalir perlahan, tetapi tak terhentikan. Setiap biji kopi yang kau giling, setiap senyuman yang kau berikan, akan berlipat ganda nilainya. Ini adalah hadiah dari duniaku. Energi kemakmuran yang akan berdiam di warung ini selamanya, seperti jimat yang kuat. "Dan syaratnya hanya menuntunmu?" tanya Aris, mencoba mencari celah keraguan logis, tetapi suaranya serak oleh keserakahan. "Ya, hanya menuntun, membawaku ke titik paling tengah di makam itu saat bintang-bintang sejajar. Aku akan tahu saatnya," jawab Sari. Matanya berbinar seperti dua permata gelap yang memantulkan kegelapan makam. Aris memejamkan mata. Dalam hati, dia berpegangan pada logika Sari. Bunian tidak bisa menyakiti tanpa izin. Pria itu meyakinkan diri bahwa jika hanya menuntun, dia tidak menyakiti siapapun. Dia hanya seorang pemandu. "Baik," Aris mengangguk. Kepalanya terasa pening. "Aku terima. Kapan kita akan melakukannya?" Sari mengangkat tangan kirinya, dan Aris melihat liontin perak berbentuk kunci yang melingkari lehernya, tersembunyi di balik kebaya. Liontin itu berkilauan samar, seolah baru saja dicuci dengan cahaya bulan. "Kuncinya adalah ini. Liontin ini akan menjadi janjimu. Sebelum aku kembali, kau harus membawanya. Peganglah saat kau berjalan di depanku menuju gerbang. Ini akan membuat auramu menjadi penghantar bagi dimensiku. Liontin ini akan menjadi pemandu." Sari melepaskan liontin itu. Ketika benda itu mendarat di telapak tangan Aris, sensasi dingin yang menusuk tulang menjalar hingga ke siku. Liontin itu terasa sangat berat, padahal ukurannya kecil. Aris merasakan beban yang tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual, seperti ikrar yang baru saja diucapkan di hadapan semesta. "Pergilah, simpan liontin ini," perintah Sari. "Dan bersiaplah, Aris. Kekayaan yang kau minta akan segera menjadi milikmu." Saat Aris berbalik menuju kamar kecilnya di belakang warung, Sari melontarkan kalimat terakhir yang membuat Aris berhenti, tetapi tidak menoleh. Jalan pulang bunian adalah jalan di mana batas-batas menjadi kabur, Aris.
Kau akan melihat hal-hal yang tidak pernah kau sadari ada di sekitarmu. Jangan takut, itu hanya efek samping sementara. Aris tidak mengerti, tetapi dia sudah terlalu jauh untuk mundur. Liontin itu kini disembunyikan di bawah bantalnya. Aris berbaring, mencoba tidur, tetapi otaknya bekerja keras, menghitung keuntungan, merencanakan renovasi warung yang akan datang, dan membayangkan dirinya berdiri gagah, dihormati oleh semua orang. Tiba-tiba, laki-laki itu mendengar suara bisikan. Bukan suara Sari yang merdu, melainkan bisikan-bisikan kasar, seperti batu yang bergesekan, datang dari luar. Aris melompat, mengintip melalui celah jendela. Makam di seberang jalan tampak lebih gelap, lebih hidup, dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Kabut hitam yang tebal merangkak di antara nisan. Namun, yang membuat jantung Aris mencelos adalah dia bisa melihat sekelebat bayangan bergerak di balik nisan. Bukan bayangan Sari, melainkan sosok-sosok yang lebih pendek, bungkuk, dengan mata merah menyala. Sosok-sosok itu menari, atau mungkin berebut, di sekitar satu titik di tengah makam, titik yang ditunjuk Sari sebagai gerbang. Pemandangan itu berlangsung hanya beberapa detik, kemudian hilang, ditelan kabut. Aris kembali ke tempat tidurnya, gemetar. Itu pasti hanya kelelahan, halusinasi. Dia menggenggam liontin perak itu di bawah bantal. Dinginnya liontin itu, alih-alih menenangkan, justru terasa seperti rantai yang baru saja melingkari pergelangan jiwanya. Aris telah membuat janji. Dan alam gaib di seberang jalan, yang kini tampak terbangun, seolah bertepuk tangan menyambut kedatangan tuan barunya. Liontin perak berbentuk kunci itu telah menjadi pusat gravitasi baru dalam hidup Aris. Benda itu kini tersimpan rapi dalam dompet kulit lusuh yang selalu dia bawa. Dinginnya logam itu terasa seperti janji yang belum terbayar, sekaligus kutukan yang tak terhindarkan. Sejak perjanjian lisan dengan Sari, rutinitas Aris berubah drastis. Dia tidak lagi antusias menyapa pelanggan, hanya menanti datangnya senja dan kehadiran Sari. Anehnya warung itu mulai ramai, bukan dengan keramaian yang wajar. Pelanggan baru berdatangan dari kota, mengklaim mendengar desas-desus tentang kopi terbaik di Tanjakan Senja. Meskipun Aris tahu, warungnya tidak pernah sepopuler itu. Uang mulai mengalir, perlahan tapi pasti. Tumpukan receh di laci kasir kini bercampur dengan lembaran 100 ribuan. Sari telah menepati janjinya, sedikit demi sedikit, mengikat Aris dengan benang emas. Namun, peningkatan kekayaan itu datang dengan harga yang jauh lebih mahal daripada biji kopi termahal. Aris mulai dihantui mimpi. Mimpi-mimpi itu selalu sama. Aris berada di tengah makam tua, diselimuti kabut yang terasa seperti napas busuk. Dia tidak sendirian. Di sekelilingnya, nisan-nisan bergerak, berbisik dengan suara yang sama seperti gesekan batu yang didengar Aris di balik jendela warung. Dalam mimpi, Sari selalu ada. Perempuan itu berdiri di titik tengah makam, mengenakan kebaya putih bersih, bukan indigo seperti biasanya. Wajahnya tidak lagi mempesona. Dia tampak seperti boneka porselen yang retak, matanya lebar dan memohon. Dia mengulurkan tangan ke arah Aris, namun di belakang punggung Sari selalu ada bayangan hitam. Bayangan hitam itu adalah sosok yang tinggi, tanpa wajah, dengan lengan yang panjang dan kurus. Sosok itu tidak pernah bergerak, hanya berdiri diam, tetapi kehadirannya memancarkan kengerian yang membuat Aris terengah-engah. Setiap kali Aris mencoba mendekati Sari, bayangan hitam itu akan menjulurkan satu jari panjang ke tanah, dan tanah di bawahnya akan retak, mengeluarkan bau amis dan desisan penuh ancaman. Aris akan terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdebar kencang dan tenggorokannya kering kerontang. Efek samping dari perjanjian itu. Dia tahu itu bukan mimpi biasa, itu adalah pintu yang dibuka oleh liontin Sari di bawah bantalnya. Keesokan harinya, gangguan itu merembet ke dunia nyata. Pelanggan-pelanggan baru yang datang dengan uang tebal sering mengeluh tentang bau aneh di warung atau aura dingin yang menusuk meskipun cuaca sedang hangat. Aris sendiri mulai mendengar suara bisikan ketika tidak ada orang lain di dekatnya. Bisikan yang memanggil namanya, lembut, seperti panggilan dari jauh. Pada suatu sore yang mendung, seorang pelanggan lama, seorang kiai sepuh yang biasa Aris panggil Mbah Harjo, datang berkunjung. Mbah Harjo adalah sosok yang dihormati.
sering menjadi tempat warga desa mencari nasihat spiritual. Beliau duduk di meja luar, memesan kopi hitam pahit. Mbah Harjo menyesap kopi itu dalam diam. Wajahnya yang tua dan dipenuhi keriput tampak muram. Setelah keheningan yang lama, Mbah Harjo meletakkan cangkirnya perlahan. "Kopimu makin enak, Riz," ujar Mbah Harjo nadanya datar. "Tapi warungmu, auranya sudah tercampur." Aris merasa darahnya mengering. Dia menyandar di dinding kayu berpura-pura santai. "Maksud Mbah, campur apa?" "Tanjakan senja ini persimpangan, Nak. Persimpangan yang dijaga. Sejak kau menjamu tamu yang datang dari arah barat makam, penjaga persimpangan menjadi gelisah." Aris tahu Mbah Harjo merujuk pada Sari. Mustahil Mbah Harjo melihat Sari, karena Sari hanya datang larut malam, tetapi kiai itu bisa merasakan kehadirannya. Tamu itu, dia hanya gadis kesasar, Mbah. Dia ingin pulang. Aris membela diri, kata-katanya terdengar lemah dan tidak meyakinkan bahkan di telinganya sendiri. Mbah Harjo menggelengkan kepala. Matanya yang teduh menatap lurus ke arah makam tua. Bunian, Aris, tidak pernah benar-benar tersesat. Mereka hanya mencari jalan kembali dengan cara yang melanggar aturan. Jalan itu selalu ada, tetapi hanya bisa dilalui jika ada harga yang dibayar. Harga yang sangat mahal, Aris. Harga yang dibayar oleh nyawa. Hanya dengan demikian, Bunian yang tersasar bisa menembus batas dimensi. Peringatan Mbah Harjo menghantam Aris seperti pukulan palu. Ia teringat simbol mengerikan di balik nisan dalam mimpinya, dan bisikan dari Sari yang tidak tulus. Ketakutan yang selama ini ia abaikan kini merangkak naik, menuntut perhatian. "Tolong Aris, kembalikan benda asing apapun yang kau miliki. Jangan biarkan dirimu menjadi jembatan bagi mereka yang melarikan diri dari takdir," pinta Mbah Harjo, lalu pergi tanpa menyelesaikan kopinya. Malam itu Aris duduk di depan Sari, yang kini tampak lebih cemerlang dan lebih mendesak dari sebelumnya. Wajah perempuan itu seolah memancarkan cahaya yang menyilaukan, membuat Aris sulit melihat detailnya. Sari mendesak tentang ritual. "Kapan, Aris? Bintang-bintang akan segera sejajar. Aku merasakan tarikan itu. Aku bisa mencium bau kampung halamanku," desak Sari, memegangi tangan Aris dengan cengkeraman yang dingin dan kuat. Aris teringat kata-kata Mbah Harjo, mencoba melawan. "Aku tidak yakin, Sari. Temanku bilang, jalanmu itu membutuhkan pengorbanan." Sari tertawa. Tawa itu terdengar seperti lonceng perak, tetapi ada nada hampa di dalamnya. "Semua di dunia ini butuh pengorbanan, Aris. Kekayaan yang kau dapatkan itu sendiri adalah pengorbanan. Pengorbanan waktu dan tenaga. Jangan dengarkan bisikan orang tua itu. Dia hanya takut kekuatannya tersaingi oleh kemakmuranmu nanti. Kau hanya perlu menuntun. Sisanya, biarkan alam Bunian yang menyelesaikannya. Jangan takut, Raja Warungku." Kata-kata terakhir Sari, Raja Warungku, kembali membangkitkan keserakahan Aris. Dia melihat liontin di dompetnya. Pria itu menimbang keamanan dan kemiskinan, atau bahaya dan kekayaan tak terhingga. Di sudut matanya, Aris melihat sekilas bayangan hitam, tinggi dan ramping, bergerak di balik pohon beringin tua di seberang jalan. Bayangan yang sama dari mimpinya, itu bukan Sari. Aris menghela napas, menutup mata terhadap peringatan visual dan verbal. "Aku akan melakukannya. Aku akan menunggumu memberitahu kapan saatnya." Aris sekali lagi mengalah pada godaan. Namun kali ini, dia sadar betul bahwa di balik janji manis itu, ada harga yang tidak disebutkan. Liontin itu terasa semakin berat, menarik Aris, selangkah demi selangkah, menuju gerbang di tengah makam tua. Setelah Aris mengiyakan permintaannya, Sari tidak muncul selama 3 malam berturut-turut. Keheningan yang tiba-tiba ini terasa lebih berat daripada kehadirannya yang misterius. Warung tetap ramai, uang tetap mengalir, tetapi Aris tidak lagi bisa menikmati kemakmuran itu. Setiap lembar uang yang ia hitung terasa berbau dupa dan tanah basah. Peringatan Mbah Harjo terus menggema, bersaing dengan bisikan janji kekayaan. Aris menghabiskan waktu dengan merenung di depan jendela, menatap makam. Lelaki itu tidak lagi melihat nisan, tetapi panggung persembahan yang menunggu darah. Dia merasa jijik pada dirinya sendiri, namun terlalu takut untuk melepaskan liontin perak di dompetnya.
Liontin itu kini terasa panas, seolah membakar tempat penyimpanannya. Pada malam keempat, Sari kembali, tetapi bukan sebagai gadis kesasar. Perempuan itu datang sebagai utusan dimensi lain, tatapannya penuh kuasa dan tidak bisa dibantah. Sari berdiri di tengah warung, tidak menunggu Aris mengajaknya duduk. Waktunya sudah dekat, Aris, ucap Sari. Suaranya mengandung resonansi yang membuat cangkir-cangkir di rak bergetar samar. Kau harus mendapatkan keping malam. Tanpanya, aku hanya bisa menembus batas, tetapi tidak bisa melangkah kembali ke dimensi asalku. Apa itu keping malam? Tanya Aris, terkejut dengan nada perintah dan urgensi yang tidak pernah Sari tunjukkan sebelumnya. Keping malam adalah batu pusaka yang digunakan oleh pendahulu kami saat pertama kali membuka gerbang di sini berabad-abad lalu. Jelas, Sari. Artefak itu berfungsi sebagai jangkar, memastikan transisi dimensi tidak memakan korban yang tidak perlu. Mendengar kata korban, Aris terdiam, rasa dingin menjalar di perutnya. Sari menyadari Aris kembali ragu, segera melanjutkan dengan teka-teki, mengalihkan fokus pria itu dari moralitas ke tugas. Dia menunjuk ke arah makam tua. Dengarkan baik-baik, keping malam tersimpan di bawah lindungan dua penjaga yang tuli, yang melihat fajar, tetapi hanya mendengar senja. Carilah artefak itu sebelum bulan purnama sempurna, atau aku akan terjebak di sini selamanya, dan kau, Aris, akan kehilangan semua yang sudah aku berikan. Godaan kehilangan kekayaan yang baru dirasakan segera memicu naluri Aris. Pria itu mengangguk cepat. Dua penjaga yang tuli? Maksudnya apa? Sari hanya tersenyum samar, dan sama cepatnya saat datang, perempuan itu menghilang. Bukan terwujud kembali menjadi kabut, tetapi Aris merasa seperti matanya berkedip terlalu lama. Dan ketika terbuka, Sari sudah tidak ada. Aris mengambil senter, menggenggam liontin perak sebagai jimat, dan melangkah keluar menuju malam yang dingin. Makam kuno itu tampak mengerikan di malam hari. Semak belukar yang tinggi tampak seperti tangan-tangan kurus yang siap mencengkeram. Aris mengabaikan peringatan Mbah Harjo dan mencengkeram keserakahannya sendiri. Ia menyeberang, kakinya menginjak rumput yang basah dan tanah gembur. Aris mulai mencari. Dua penjaga yang tuli, ia berjalan mengelilingi makam. Di sisi timur ada dua pohon beringin tua yang tingginya menjulang, akarnya melilit dua nisan yang terbuat dari batu hitam. Nisan-nisan ini menghadap ke timur, ke arah terbitnya fajar. Melihat fajar, Aris mengarahkan senternya ke dua nisan itu. Mereka adalah nisan tertua di kompleks tersebut, tingginya melebihi nisan-nisan lain. Dua penjaga yang tuli mungkin merujuk pada batu bisu ini. Saat Aris berdiri di antara dua nisan itu, kabut yang semula hanya tipis tiba-tiba menebal, berputar-putar di sekeliling Aris. Lelaki itu mulai merasa disorientasi. Langkah kakinya terasa berat, dan bisikan-bisikan yang ia dengar di warung kini menjadi teriakan pelan, seolah ratusan suara memanggil namanya dari kedalaman tanah. Aris mencoba berjalan lurus menuju nisan, tetapi kakinya terasa seperti melangkah di atas air. Lingkungan sekitar tiba-tiba memutar. Pohon yang tadi di kiri kini berada di kanan. Batas antara realitas dan ilusi yang dikatakan Sari mulai kabur, menelan Aris dalam kekacauan gaib. Ia menyadari bahwa dia tidak bisa berjalan lurus. Alam bunian sedang bermain-main, menguji tekadnya. Aris memejamkan mata, memusatkan pikirannya pada satu hal. Uang. Memvisualisasikan laci kasir yang penuh melimpah, rumah mewah impian istrinya. Perlahan, kehendak bebasnya melawan kekacauan itu. Liontin perak di dompetnya terasa berdenyut, memberinya kekuatan sementara, seolah menjadi jangkar di tengah badai gaib. Ketika Aris membuka mata, disorientasi itu sedikit mereda. Ia melihat tanah di antara dua nisan beringin itu, sedikit lebih cekung daripada sekitarnya, tertutup lumut hitam tebal. Hanya mendengar senja, tempat yang paling sunyi, di mana hanya suara senja yang memanggil pulang yang bisa didengar. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Aris berjongkok, mengabaikan rasa dingin yang menusuk. Ia mengikis lumut tebal dengan ujung pisau lipat. Di bawah lapisan lumut, Aris merasakan sesuatu yang keras. Bukan batu tetapi logam berat. Setelah mengikis tanah lebih dalam, Aris menemukan benda itu. Sebuah piringan hitam, seukuran telapak tangan,
terbuat dari material yang menyerupai obsidian. Permukaannya diukir dengan simbol-simbol kuno yang berkelok-kelok, tampak seperti peta dimensi yang tak dapat dimengerti. Dinginnya keping malam yang Aris genggam melampaui dinginnya liontin perak, menusuk hingga ke inti jiwanya. Berhasil. Aris telah menepati janji pertamanya. Sesaat setelah keping malam berada di genggaman Aris, bayangan hitam yang ia lihat dalam mimpi dan di balik pohon beringin muncul. Sosok itu berdiri di ujung pandangan, memandang Aris tanpa wajah. Kemudian, bayangan hitam itu mengangkat tangannya seolah memberi salam atau memberi peringatan. Aris bergegas kembali ke warung, meninggalkan makam yang kini terasa tertawa terbahak-bahak di belakangnya. Dia tahu, dengan ditemukannya artefak ini, tidak ada jalan untuk kembali. Ritual tinggal menunggu waktu. Kemakmuran warung kopi itu seharusnya membawa kedamaian, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Uang yang mengalir deras telah meracuni rumah tangga Aris. Pria itu menjadi mudah marah, paranoid, dan terobsesi pada waktu. Pandangan matanya selalu tertuju pada makam, dan dia selalu memegang dompetnya, di mana liontin sari dan keping malam tersembunyi. Santi, istrinya, adalah orang pertama yang merasakan perubahan itu. Dia bahagia melihat laci kasir penuh, tetapi tidak suka pada sumber kebahagiaan baru suaminya. Aris tidak pernah memberinya detail, hanya mengatakan, bisnis berjalan baik, sambil menghindari tatapan mata istrinya. Uang ini cepat datangnya, Mas, tapi kau sendiri tidak terlihat senang, kata Santi suatu malam, saat Aris sedang membersihkan keping malam dengan kain lap, menjauhkannya dari pandangan Santi. Kau harusnya bersyukur, San. Anak-anak bisa sekolah. Kita bisa hidup lebih baik, jawab Aris dingin. Pria itu tidak ingin berbagi misteri, takut Sari marah atau Santi merusak rencananya. Bersyukur dari mana? Kau seperti dirasuki benda-benda aneh. Dulu kau hanya memikirkan kopi, sekarang kau memikirkan makam. Aku melihatmu kemarin kau membersihkan jalan setapak ke sana. Untuk apa? Desak Santi. Nada suaranya mengandung campuran kekhawatiran dan kemarahan. Aris memang sedang mempersiapkan jalan untuk Sari. Malam itu ia menyapu serpihan nisan yang runtuh, memastikan jalan menuju titik tengah makam bebas hambatan. Sari ingin transisi yang mulus. Aris berbohong kepada Santi, mengatakan dia hanya membersihkan makam karena menghormati para leluhur di sana. Malam berikutnya, Santi melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Didorong oleh naluri keibuan dan ketakutan akan kehilangan suaminya, perempuan itu menggeledah kamar tidur mereka. Di bawah bantal dia menemukan dompet Aris. Dengan tangan gemetar, Santi membuka dompet itu. Di sana bukan hanya uang, tetapi ada dua benda asing yang sangat mengganggu. Liontin perak berbentuk kunci yang terasa sedingin es, dan keping malam obsidian yang hitam, dengan ukiran kuno yang memancarkan aura kegelapan. Santi merasakan sesuatu yang jahat. Benda-benda itu bukan sekadar jimat, mereka adalah belenggu. Saat Aris kembali dari warung, dia menemukan Santi berdiri di tengah ruangan, memegang kedua artefak itu. Wajah Santi pucat tetapi matanya menampakkan kemarahan yang membara. Apa ini, Mas? Benda apa ini? Apakah ini sumber uang haram itu? Tanya Santi, suaranya tercekat. Aris panik. Liontin dan keping malam tidak boleh disentuh orang lain, apalagi oleh istrinya sendiri. Sesuatu yang buruk bisa terjadi. Jauhkan darimu, Santi, teriak Aris berlari ke arahnya. Pria itu menyambar artefak-artefak itu dari tangan Santi. Pada saat keping malam terlepas, Santi merasakan denyutan tajam di dadanya, seperti sesuatu yang ditarik paksa dari dirinya. Kekuatan gaib yang melekat pada benda itu mulai mengklaim haknya. Jangan pernah sentuh lagi. Ini bukan urusanmu. Bentak Aris, matanya memancarkan rasa takut dan kemarahan yang belum pernah Santi lihat. Pria itu menyembunyikan artefak itu di balik pakaiannya, memeluknya erat. Santi mundur, air mata membasahi pipinya. Kau sudah berubah, Mas. Demi uang kau menjual diri pada sesuatu yang tidak aku pahami. Aku takut padamu. Konflik itu berakhir dengan Santi yang terasing dan Aris yang semakin terisolasi. Aris tahu dia telah menyakiti istrinya, tetapi ketakutannya terhadap Sari dan janji bunian lebih besar daripada rasa bersalah. Malam itu, Aris tidur di warung, keping malam dan liontin itu diletakkan di dalam laci kasir, di tengah tumpukan uang.
Dalam kegelapan, Aris melihat bayangan-bayangan bergerak di seberang makam lagi. Sosok bayangan hitam yang kini terasa lebih nyata dan kuat, tampak seperti menunggu dengan sabar. Aris tahu, ritual akan terjadi malam berikutnya, malam bulan purnama. Dia telah memilih kekayaan dan sekarang dia harus membayar harga yang sebenarnya. Malam bulan purnama tiba, membawa serta kabut tertebal yang pernah menyelimuti tanjakan senja. Cahaya bulan yang seharusnya terang, teredam oleh kabut susu yang terasa dingin dan berat. Warung kopi Aris kosong. Aris telah menutupnya lebih awal, menggantung tanda tutup dengan tangan gemetar. Laki-laki itu menunggu di dalam, mengenakan baju terbaiknya, seolah akan menghadiri sebuah perjamuan kehormatan, bukan ritual gaib yang mematikan. Dia memegang liontin perak di tangan kanan dan keping malam di tangan kiri. Kedua benda itu kini bersenandung dengan energi, terasa seperti magnet yang menariknya ke makam. Tepat pada tengah malam, diiringi lolongan anjing dari kejauhan, Sari muncul. Kali ini Sari berbeda. Kebaya indigo yang ia kenakan tampak seperti asap. Wajahnya tidak lagi manis. Fitur wajah bunian itu terlihat lebih tajam, lebih purba, dan matanya memancarkan cahaya hijau terang yang menakutkan. Dia tidak berjalan, tetapi melayang. Kakinya hanya menyentuh lantai sesekali. Saatnya Aris. Gerbang memanggil. Suara Sari bukanlah nyanyian lagi, melainkan gaung yang dalam, seolah berbicara dari dasar sumur. Aris yang kini sepenuhnya tersadar akan realitas Sari, menelan ludah. Pria itu memaksakan diri untuk tenang. Aku akan menuntunmu, tapi apa ini benar-benar tidak akan melukai siapapun? Sari tertawa, tawa yang tidak lucu sama sekali. Tawa itu mengguncang warung dan memecahkan keheningan malam. Kau bodoh, Aris. Kau pikir aku bunian biasa yang tersesat mencari rumah? Aku melarikan diri. Aku adalah bunian yang diasingkan karena melanggar hukum dimensi kami. Dan gerbang ini, gerbang yang kau bantu buka, tidak menerima entitas yang melarikan diri dengan tangan kosong. Aris merasa lututnya lemas. Kau bilang, kau hanya perlu bimbingan. Ya, bimbingan. Bimbingan dari seseorang yang telah merelakan dirinya menjadi jangkar. Sari melangkah mendekat, auranya yang dingin membuat Aris mundur ke sudut. Kekayaan yang kau terima adalah pancingan. Itu mengikat jiwamu dan keluargamu padaku. Liontin itu menjadikanku mampu melacak hatimu, dan keping malam menjamin transisiku. Sari mengangkat tangannya, dan kabut di luar jendela berputar menjadi pusaran hijau. Jalan pulang bunian yang diasingkan tidak dibuka dengan batu, Aris. Jalan itu membutuhkan energi hidup dari orang yang paling dicintai oleh penuntun itu. Seseorang yang jiwanya terikat kuat padamu, Aris. Transisi ini membutuhkan darah pengorbanan agar aku bisa menyeberang dengan utuh. Jantung Aris serasa berhenti berdetak. Bukan orang asing, bukan musuh, tetapi orang terdekat Aris sendiri. Tidak, aku tidak akan melakukannya, raung Aris. Dia melemparkan liontin perak dan keping malam ke lantai. Benda-benda itu berdentang keras, tetapi segera melayang kembali ke tangan Sari, seolah mereka tidak pernah meninggalkannya. Sudah terlambat, Raja Warungku, bisik Sari, nadanya kembali mempesona, tetapi kini menakutkan. Kau sudah menerima imbalan, kau telah membersihkan jalannya, kau telah menggenggam artefaknya, kau adalah bagian dari ritual ini. Sekarang, tunjukkan padaku siapa yang kau hargai lebih dari kekayaanmu. Sari mengulurkan tangan keluar warung, menunjuk ke makam. Lihatlah, Aris, pilihlah siapa yang harus menjadi gerbang. Nyawa siapa yang akan kau tukar dengan emas. Tepat di pintu masuk makam, Aris melihat siluet. Siluet seorang perempuan yang terhuyung-huyung, matanya tampak kosong seperti sedang tidur berjalan. Perempuan itu perlahan-lahan ditarik oleh kekuatan gaib menuju titik tengah. Aris mengenal siluet itu. Itu adalah Santi, istrinya. Pemandangan Santi yang ditarik secara gaib menuju gerbang di tengah makam membakar semua keserakahan yang tersisa di hati Aris. Pria itu tidak lagi memikirkan uang atau pengakuan. Dia hanya melihat istrinya, ibu dari anak-anaknya, yang akan dikorbankan demi kepulangan makhluk lain. Lepaskan dia, Sari. Aris berteriak,
Suaranya pecah karena keputusasaan. Dia menyambar pemukul kayu di bawah meja warung, senjata tumpul yang selalu dia simpan untuk berjaga-jaga. Sari hanya tersenyum mengejek. Kau pikir kayu bisa melukai Bunian di malam bulan purnama, Aris? Dia di sana karena jiwanya yang paling murni dan terikat padamu. Energi itu yang aku butuhkan untuk menstabilkan gerbang. Aris berlari keluar warung, menembus kabut tebal yang menusuk kulit. Dia berlari menyeberang jalan, menuju makam. Kabut itu mencoba membingungkannya, memutar pohon-pohon, dan membisikkan janji kekayaan. Tetapi kali ini, Aris tidak tergoyahkan. Cinta dan ketakutan telah menjadi jangkar yang lebih kuat daripada keserakahan. Santi kini berada di tengah makam, tepat di antara dua nisan beringin yang memegang keping malam. Perempuan itu terperangkap dalam lingkaran kabut hijau yang berputar semakin cepat. Tubuhnya melayang sedikit di atas tanah, kedua tangannya terentang ke samping. Aris tiba di dekat lingkaran gaib itu. Bau busuk yang amis dan bau dupa yang menusuk hidung bercampur aduk. Di seberang Santi, bayangan hitam yang ia lihat dalam mimpi, dan di balik pohon beringin kini berdiri tegak, tingginya menjulang hingga ke langit, seolah menaungi Santi. Sosok itu adalah manifestasi dari energi Bunian yang menuntut bayaran. Sari melayang ke tengah lingkaran, berdiri di hadapan Santi. Gadis Bunian itu memegang keping malam di depan dada Santi, dan liontin perak itu diangkat tinggi-tinggi. Cahaya hijau yang keluar dari mata Sari kini mengalir ke dalam liontin, membuat simbol kunci itu bersinar gila-gilaan. Pilih, Aris, kata Sari tanpa menoleh. Kau bisa menjadi kaya raya, dihormati. Atau kau bisa menyelamatkan wanita yang pada akhirnya hanya akan membuatmu kembali miskin dan terkekang. Pilih sekarang, atau aku akan mengambilnya secara paksa, dan kau akan tetap miskin dan gila selamanya. Aris tahu dia tidak bisa mengalahkan Sari secara fisik. Pria itu hanya punya satu pilihan. Dia harus merusak ritual itu. Sari, teriak Aris. Pria itu menancapkan kayu pemukulnya ke tanah dan menarik perhatian Sari. Aku tahu apa yang kau butuhkan. Kau tidak butuh Santi. Kau butuh energi hidup dari orang yang paling berharga bagi penuntunmu. Aris melangkah maju. Tangannya gemetar, tetapi wajahnya menunjukkan tekad yang dingin. Aku adalah penuntunmu, raungnya. Pria itu menunjuk ke dadanya sendiri. Nyawa yang paling berharga bagiku sekarang adalah diriku sendiri. Kau ingin jalan pulang, ambil nyawaku, jangan sentuh istriku. Tawarannya adalah pengorbanan terbalik. Aris menawarkan dirinya sendiri sebagai kurban, dengan harapan energinya cukup untuk menembus gerbang. Wajah Sari menunjukkan keterkejutan sesaat, yang segera digantikan oleh senyum yang kejam. Tawaran yang menarik, Aris, tapi itu akan membuatmu kehilangan kekayaanmu. Dan anak-anakmu, mereka akan menjadi yatim. Ambil saja, Sari, aku rela. Sari mengangguk pelan. Liontin perak di tangan Sari kini mengarah ke Aris. Kabut hijau itu meninggalkan Santi dan berputar ganas di sekeliling Aris. Santi jatuh ke tanah, terlepas dari cengkeraman gaib. Tubuhnya lemas tetapi bernapas. Baiklah, Aris, persembahan seorang ayah untuk keluarganya. Energi yang kuat. Sari menyeringai, matanya membesar dengan rakus. Kau yang menjadi gerbang. Rasakan Bunian. Sari mengarahkan keping malam ke dada Aris, dan bayangan hitam di belakangnya bersiap untuk mencengkeram. Aris menutup mata, menunggu rasa sakit dan kegelapan, tetapi dia lega Santi selamat. Pria itu telah memilih keluarganya di atas keserakahan. Saat keping malam menyentuh kulit Aris, teriakan bukan Aris yang keluar. Tiba-tiba, suara derap kaki tua dan teriakan peringatan memecah malam. Jangan sentuh dia, Bunian laknat. Mbah Harjo telah datang. Pria tua itu berdiri di luar lingkaran kabut, memegang sebuah tasbih kayu yang disepuh dengan emas. Bersinar redup. Ia melemparkan tasbih itu ke arah Sari, menghantam dada gadis Bunian itu. Energi dari tasbih itu meledak, memancarkan cahaya kuning terang, menghalau kabut hijau dan membuat Sari berteriak kesakitan, terhuyung-huyung mundur dari Aris. Ritual terhenti di ambang batas. Konflik batin Aris kini menjadi konflik fisik antara manusia dan Bunian.
Malam bulan purnama belum berakhir. Serangan mendadak dari Mbah Harjo memecah pusaran gaib dan mengalihkan fokus Sari. Perempuan bunian itu, yang kini tampak murka alih-alih mempesona, berputar cepat. Matanya yang hijau menyala tajam ke arah Kiai Sepuh itu. "Kau mengganggu manusia tua?" teriak Sari, suaranya mengandung gemuruh petir. Energi bunian yang terlepas dari tasbih itu membuat tubuhnya bergetar. Mbah Harjo maju selangkah, tanpa gentar, berdiri di antara Sari dan Aris yang masih berlutut. Pria tua itu kini menjadi perisai. "Aku datang untuk menghentikan pelanggaranmu, Sari. Bumi ini bukan milikmu untuk kau jadikan kuburan bagi orang-orang tak berdosa. Kau sudah diusir, jangan bawa kerusakan ke dimensi kami." Bayangan hitam di belakang Sari bergerak. Sosok itu perlahan-lahan mengangkat lengan, memancarkan aura dingin yang mengancam. Kabut hijau yang sempat menghilang kini berkumpul lagi, lebih pekat dan beracun. "Aku akan memberimu jalan pulang, tetapi kau harus meminum darah iblis." Sari melancarkan serangan. Gadis bunian itu mengayunkan liontin perak ke arah Mbah Harjo. Simbol kunci itu memancarkan kilatan tajam yang membelah udara. Mbah Harjo dengan sigap merapal doa, mengangkat tangan dan tasbih kayu yang jatuh ke tanah itu melayang kembali ke tangannya. Mbah Harjo tidak membalas serangan dengan kekerasan, melainkan dengan kekuatan penolak. Beliau melantunkan ayat-ayat suci yang terdengar seperti air yang mendidih, menciptakan perisai cahaya di sekelilingnya. Sari menjerit kesakitan. Bunian itu terdesak mundur oleh kekuatan spiritual yang murni. Namun bayangan hitam tidak terpengaruh. Sosok itu mulai merangkak maju, menyelinap di bawah perisai cahaya, menuju Santi yang masih terbaring lemas. "Aris!" teriak Mbah Harjo. Napasnya tersengal-sengal mempertahankan perisai dari serangan bunian itu. Keping malam itu bukan jangkar, itu adalah pemutus batas yang diisi kegelapan. "Hancurkan keping malam itu, hancurkan!" Aris yang baru pulih dari syok dan rasa sakit di dada, melihat Santi terancam lagi. Bayangan hitam itu telah mencapai istrinya. Dengan mata terbuka, Aris menyadari bahwa kedua artefak itu ada di tangan Sari. Sari masih memegang keping malam. Liontin perak itu masih memancarkan cahaya mengerikan. Aris melihat liontin perak yang kini dipakai Sari. Kalung itu tampak membakar kulitnya. Aris tahu yang mana yang harus dia lakukan. Itu adalah kunci yang mengikat Santi dan dirinya pada Sari. Pria itu merangkak ke arah Sari, menghindari pusaran kabut. Dia melihat kesempatan. Saat Sari sibuk beradu mantra dengan Mbah Harjo, liontin perak di leher Sari terbuka sedikit. Aris melompat. Dia tidak memukul tetapi mencengkeram. Tangannya meraih liontin perak di leher Sari. Panasnya logam itu membakar telapak tangan Aris, tetapi pria itu tidak peduli. Dia menariknya sekuat tenaga. Kret! Liontin perak itu terputus dari rantainya. Aris merasakan aliran energi dingin yang besar tiba-tiba mengalir keluar dari benda itu, disusul jeritan melengking Sari yang memekakkan telinga. Liontin itu adalah kunci pengikat Aris. Tanpa ikatan itu, energi bunian Sari goyah. Bayangan hitam yang hendak menyentuh Santi langsung menghilang menjadi asap hitam. Melihat kuncinya terlepas, Sari mengamuk. Gadis bunian itu menyerang Aris dengan sisa kekuatannya. Keping malam di tangannya kini memancarkan cahaya hitam. "Kau akan mati, Aris. Kau dan seluruh keluargamu akan menjadi tumbalku." Sari mengayunkan keping malam ke arah kepala Aris. Aris tidak menghindar. Dia menggunakan pemukul kayu yang sempat ia tancapkan ke tanah. Pria itu menangkis keping malam dengan pemukul itu, tepat di tengah-tengah benturan. Perang! Keping malam obsidian itu pecah berkeping-keping, hancur menjadi debu hitam yang langsung ditiup oleh angin. Pada saat artefak itu hancur, gerbang dimensi yang telah Sari buka di atas makam runtuh. Pusaran kabut hijau berubah menjadi kilatan cahaya putih terang, diikuti oleh suara gemuruh seperti tanah terbelah. Sari menjerit untuk terakhir kalinya. Bukan jeritan amarah tetapi keputusasaan. Tubuhnya, yang tadinya memancarkan cahaya, kini redup, dan bunian itu ditarik ke belakang ke dalam pusaran cahaya putih itu, seolah ditarik oleh tali tak kasat mata dari dimensi asalnya. Dalam hitungan detik Sari, pusaran cahaya, bayangan hitam, dan semua aura gaib menghilang.
Makam tua itu kembali hening, hanya menyisakan Aris yang terengah-engah, Santi yang lemas, dan Mbah Harjo yang kelelahan. Malam bulan purnama telah berakhir. 2 hari berlalu, warung kopi Tanjakan Senja kembali sunyi. Sejak Sari menghilang, pelanggan-pelanggan baru dari kota itu mendadak menghilang seolah ditelan bumi. Uang yang mengalir deras di laci kasir pun kini kembali normal, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Aris dan Santi duduk di bangku warung, di bawah sinar matahari pagi. Keduanya tampak pucat dan lelah, tetapi mata mereka dipenuhi rasa syukur. Santi masih trauma, tetapi Aris selalu berada di sisinya, memastikan istrinya aman. Mbah Harjo datang berkunjung lagi. Kali ini beliau duduk dan benar-benar menghabiskan kopi Aris. Kekayaan itu hanya ilusi, nak. Dan ilusi selalu berakhir, ujar Mbah Harjo tersenyum tulus. Untung kau memilih cinta daripada harta di akhir pertarungan. Aris menunduk. Aku bodoh, Mbah. Aku hampir mengorbankan segalanya demi janji kosong. Bunian itu diasingkan, Aris. Dia harus kembali melalui ritual paling gelap. Dia tidak tersesat, dia kabur. Dan kau, Aris, adalah kunci yang dia butuhkan, jelas Mbah Harjo. Dengan hancurnya keping malam dan liontin kunci itu, gerbang di sini telah tertutup rapat untuk waktu yang sangat lama. Jiwamu aman. Mbah Harjo menyarankan agar Aris membersihkan diri secara spiritual dan membongkar warung itu, membangun ulang di tempat yang sedikit jauh dari makam, agar tidak terikat lagi dengan energi persimpangan yang gelap. Aris berjanji akan melakukannya. Hari itu Aris mengambil semua uang yang ditinggalkan Sari, semua uang haram yang mengalir dari Bunian. Jumlahnya tidak sedikit. Aris tidak menggunakannya. Dia menyumbangkan sebagian besar ke panti asuhan dan membangun sebuah sumur di desa sebagai tebusan atas keserakahannya. Beberapa minggu kemudian, warung kopi Tanjakan Senja dibongkar. Aris dan Santi, dengan modal yang jujur, pindah ke desa, mendirikan warung kopi kecil yang sederhana, jauh dari makam tua. Warung itu tidak ramai, tetapi damai. Meskipun Aris telah memulai hidup baru, dia tidak pernah sepenuhnya melupakan malam bulan purnama itu. Di dadanya, tepat di tempat keping malam hampir menyentuh kulitnya, tersisa bekas luka kecil. Dan terkadang, saat malam sunyi, Aris mendengar bisikan angin yang membawa tawa perak dari kejauhan, tawa yang mengingatkannya bahwa Bunian itu mungkin telah kembali ke dimensinya. Tetapi jejak perjanjian itu akan selalu melekat pada Raja Warung yang pernah tergoda. Aris hanya memeluk Santi erat, mencium kening istrinya. Kali ini tidak ada lagi ketakutan, hanya tekad untuk melindungi apa yang benar-benar berharga. Mereka tahu, kekayaan sejati bukanlah emas, melainkan keutuhan keluarga dan ketenangan jiwa.